perlu difahami tentang asbabun nuzul. Ini termasuk pembahasan dalam ulumul Quran, asbabun nuzul. Karena surat dalam Al-Quran itu ada ayat atau surat yang tidak ada sebab turunnya, tidak ada asbabun nuzul. Ada, itu malah banyak. Ada yang ada asbabun nuzulnya. Lah oleh karena itu yang ada asbabun nuzulnya itu harus difahami. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran yang melatar belakangi ayat itu diturunkan. Istilah ngetrennya itu adalah historis. Ada historisnya ya. Itu harus dipahami. Karena kalau tidak paham tentang asbabun nuzul ini, bisa keliru memahami Al-Quran. Oleh karena itu, dari saking pentingnya ilmu asbabun nuzul ini, ulama-ulama itu mengarang kitab. Secara khusus kitab itu isinya hanya asbabun nuzul. Dalam kitab Faidul Khabir itu disebutkan begini: wasannafal a'immatul asfar, wasannafal a'immatul asfar fihi fayammim nahwu hastifsar. Wasannafal a'immah, para imam. A'immah itu jamak dari imam. Mengarang secara khusus tentang asbabun nuzul. Jadi ada kitab khusus yang menjelaskan tentang asbabun nuzul. Tidak ada penjelasan lain kecuali asbabun nuzul. Fihi, ya, tentang sababun nuzul. Fayammim nahwa hastifsar. Fayammim itu artinya hendaklah kamu menuju, bermaksud ke sana. Artinya mempelajari tentang asbabun nuzul. Banyak karya-karya dari para imam. Silahkan baca kitab namanya Mawaqi'ul Ulum fi Mawaqi'in Nujum. Itu karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Umar Al-Bulkini. Ada kitab lagi, baca kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini khusus menjelaskan tentang asbabun nuzul. Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya dari Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi, yang terkenal dengan Imam Az-Zarkashi. Kalau kamu sudah hatam kitab dua itu, ini sebenarnya yang paling umum, yang paling terkenal dan masyhur di pesantren itu adalah kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Kalau kamu punya kitab Jalalain, kitab tafsir Jalalain, itu di fihir, di pinggirnya itu isinya adalah kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu pengarang kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang dari separuhnya, yang di awal itu Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya yang wafat belum selesai, dilanjutkan oleh muridnya. Jadi seorang murid itu harus melanjutkan karya dari guru-gurunya. Jangan dia murid itu. Nah, ini ada juga kitab namanya Asbabun Nuzul. Ini pengarangnya Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi. Ini alami kunyahnya adalah Imam Abu Hasan.
Nah ini dari saking pentingnya asbabun nuzul sampai ulama-ulama itu mengarang kitab khusus tentang asbabun nuzul. Kenapa? Karena begini, ma'rifatu asbabin nuzul itu lahu atharun katsir. Karena banyak pengaruhnya. Mengetahui, memahami tentang asbabun nuzul itu banyak sekali pengaruhnya. Fi fahmi ma'nal ayatil karimah, di dalam memahami makna arti kandungan ayat al-karim. Ini bahkan Imam Al-Wahidi itu mengatakan begini, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah duna luqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengetahui tafsir sebuah ayat kecuali faham tentang kisah, cerita dan sebab turunnya. Ini oleh karena itu kita fahami tentang asbabun. Karena begini, kalau kita tidak faham tentang asbabun nuzul, bisa keliru dalam memahami ayat Al-Quran. Contoh ini, pernah mendengar ayat ini, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ini kalau kita tidak faham tentang asbabun nuzul bisa diartikan keliru. Coba, walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah al-masyriq wal maghrib, arah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, dimanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah, di sana itu adalah wajah Allah. Di sana itu ada kiblat yang diridhoi oleh Allah. Berarti kita kalau mau sholat menghadap kemanapun saja bisa. Kenapa? Karena semua arah itu ada kiblat. Kira-kira keliru apa tidak? Nah ini bagi yang tidak paham tentang asbabun nuzul bisa diartikan sholat itu menghadap ke arah manapun sah. Nah ini sangat fatal ya, sangat fatal. Karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Tapi bagi orang yang faham tentang asbabun nuzul ini tidak diartikan seperti itu, karena ayat walillahil masyriq wal maghrib itu turun asbabun nuzulnya, sebab turunnya terkait dengan orang yang mengadakan bepergian. Di tempat itu ada kabut hitam sehingga tidak bisa mengetahui mana arah kiblat. Itu pernah Rasulullah mengirim pasukan, termasuk di dalam pasukan itu Sayyidina Jabir. Itu ternyata di tempat sana itu ada kabut hitam, jadi tidak tahu mau menghadap kemana. Jadi dia itu berijtihad, oh di sana begitu. Ternyata setelah terang, terbit matahari terang jelas, ternyata salah. Lah ini kemudian diinformasikan cerita ini kepada Rasulullah, maka turun ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah ini kan sangat penting mengetahui tentang asbabun nuzul. Ini satu contoh lain, ini banyak ini contohnya. Ada ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Al-ayat. Jadi dari ayat ini berarti selagi orang itu beriman beramal soleh tidak masalah makan barang haram, termasuk minuman arak. Padahal minuman arak itu kan haram, diharamkan. Ya. Al-khamru wal maisir itu kan, wal ansab wal azlam itu kan haram. Sudah jelas itu. Fajtanibuhu kan begitu. Berarti larangan. Lah ini di sini disebutkan kayaknya ayat ini kontroversi dengan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin.
Jadi tidak masalah selama orang itu beriman, beramal soleh, ya. Terus kemudian beriman, bertakwa, beriman dan berbuat baik, itu laisa junahun fima tu'imu, tidak makan apa saja termasuk minum-minuman. Nah ini kan padahal sudah jelas khamr, arak itu haram. Ini bagaimana? Nah, tapi kalau orang paham tentang asbabun nuzul tidak diartikan seperti itu, karena ayat ini turun ketika ada ayat turun tentang keharaman khamr. Ya, sahabat itu bertanya, ya Rasul, bagaimana teman-teman kita dulu ketika belum ada pengharaman khamr itu, mereka itu kan minum-minum khamr, bagaimana hukumnya? Mereka itu mabuk-mabuk biasa kan dulu sebelum ada larangan khamr itu, bagaimana? Turun ayat ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholati. Ya kalau belum ada larangan, meninggal belum faham tentang itu, ya laisa junahu, tidak berdosa, pasti diampuni karena belum ada larangan. Nah ini jadi sangat penting kita mengetahui, faham tentang asbabun